Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi media transmisi dari proyek UTS Komunikasi Data kelas 4H. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah media transmisi. Dalam abad-abad terakhir ini, sejumlah penemuan telah memungkinkan untuk dibangunnya hubungan telekomunikasi dengan kapasitas yang selalu bertambah. Saluran telegraf permulaan merambatkan sinyal yang kecepatannya sampai dengan 30 kata per menit atau sekitar 15 bit per detik. Beberapa kabel serat optik yang dipasang saat ini dalam jaringan turun jarak jauh mempunyai kapasitas untuk membawa sinyal sampai dengan 2,4 Gbps. Kapasitas teoritis syarat kaca stabil rambut ini adalah sedemikian sehingga hanya dengan menggunakan 3 serat kapasitasnya sudah mencukupi untuk separuh pelanggan telepon TAS bercakap dengan separuh pelanggan lainnya pada saat yang sama. Kemampuan untuk mengkombinasikan beberapa channel menjadi satu sambungan fisik mulai bervariasi pada tahun 1847 dengan skema yang dibuat oleh Baudot yang memungkinkan 6 pengguna bertransmisi secara keroyokan melalui sebuah saluran telegraf. Suatu kemajuan dramatis yang mempertinggi kecepatan menjadi sekitar 90 bps. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell mengucapkan kalimat untuk pertama kalinya melalui hasil penemuannya, yaitu telepon. Tahun-tahun berikutnya dibangunlah saluran telepon, papan sentral, dan kemudian pertukaran. Loading yang dibahas pada bab diaplikasikan ke seluruh telepon pada tahun 1899. Sebelumnya, saluran komersial terpanjang membentang dari New York ke Chicago. Mulai tahun 1911, percakapan dari New York sampai Denver menjadi terwujud, yang mana jarak sejauh itu saat ini merupakan suatu pencapaian yang menakjubkan mengingat pada saat itu penguat belum ditemukan. Pada tahun 1913 terjadi suatu kemajuan besar saat rivater tabung hampa udara mulai digunakan. Pelayanan dari pantai bagian barat ke pantai bagian timur Amerika Serikat dengan menggunakan tub semacam itu mulai beroperasi pada tahun 1915. Definisi media transmisi: untuk mengirimkan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya, kita memerlukan suatu media atau jalur untuk membawanya hingga pada tujuan yang diinginkan. Media yang membawa data tersebut biasanya disebut dengan media transmisi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan transmission medium. Jadi pada dasarnya, yang dimaksud dengan media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim ke penerima. Jenis-jenis media transmission ada dua, yaitu yang pertama Guide Transmission Media atau media transmisi terpadu. Yang kedua Guide Transmission Media atau media transmisi tidak terpadu. Baiklah, saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan membaca jenis-jenis media transmisi. Perkenalkan, nama saya Gilang Purwira Putra. Saya akan melanjutkan materi jenis-jenis media transmisi. Yang pertama, Guide Transmission Media. Guide Transmission Media adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan berpilin, twisted pair, kabel serat optik, fiber optic cable, dan kabel koaksial atau coaxial cable. Setiap media transmisi memiliki karakteristiknya tersendiri seperti kecepatan transmisi, efek suara, biaya, dan penampilan fisiknya. Dikatakan sebagai guide media karena sinyal listrik atau gelombang-gelombang dituntun transmisinya melewati media fisik. Berikutnya, yang kedua, Unguide Transmission Media. Unguide Transmission Media adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menentunya. Unguide media ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Media yang dituntun atau unguide media ini diantaranya adalah frekuensi radio, gelombang mikro atau microwave, inframerah, dan satelit.
Unguid media ini juga disebut dengan unbounded transmission media. Selanjutnya, cara kerja transmisi. Baik, saya akan mempersilahkan teman saya untuk menjelaskan cara kerja media transmisi. Perkenalkan, nama saya Rizky Indrawan dengan NIM terakhir 314. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai cara kerja media transmisi. Yang pertama ada guide transmission, yang dimana ada twisted pair kabel, koaksial kabel, fiber optik. Twisted pair kabel atau yang biasa disebut dengan kabel pasangan berpilin terdiri dari dua buah konduktor yang digunakan digabungkan menjadi satu. Tujuannya yaitu supaya mengurangi dan menghilangkan interferensi elektromagnetik yang didapatkan dari luar. Contohnya radiasi elektromagnetik yang dihasilkan dari kabel unsealed twisted pair atau UTP dan crosstalk yang bisa terjadi di antara kabel yang saling berdekatan. Kedua ada koaksial kabel. Kabel koaksial merupakan jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor juga. Kabel ini telah banyak digunakan untuk mengirimkan sinyal pada frekuensi yang tinggi, yaitu mulai dari 300 kHz ke atas. Contohnya pada kabel antena televisi. Ketiga ada fiber optik. Fiber optik merupakan media transmisi yang dibuat dari bahan kaca atau plastik dan digunakan untuk mengirimkan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian lanjut, kedua ada unguided transmission, yang dimana ada gelombang wave, gelombang mikro, dan satelit. Gelombang wave merupakan sinyal yang berbentuk analog, juga dapat ditransmisikan melalui udara, seperti misalnya gelombang radio yang merupakan singkatan dari amplitude modulation atau dalam kurung AM radio, bisa menangkap sinyal pada frekuensi yang sama dan dengan power amplitudo yang dimilikinya dapat menggerakkan informasi ke arah yang dituju. Kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi. Contohnya satuannya adalah gigahertz. Gelombang ini meliputi dari kawasan UHF, SHF, dan EF. Gelombang mikro banyak digunakan pada skema jaringan MAN, LAN, dan penyedia layanan internet atau ISP. Ketiga ada satelit. Satelit merupakan media transmisi yang berfungsi menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun di belahan bumi lainnya. Sebuah satelit yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi memiliki angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity. Jika satelit tersebut mengorbit di atas khatulistiwa, ini akan menyebabkan posisi satelit menjadi relatif stasioner terhadap bumi atau geostationary. Pada prinsipnya, dengan cara menempatkan 3 buah satelit geostationary pada posisi yang tepat, maka akan dapat menjangkau seluruh permukaan bumi. Berikut adalah contoh penerapan dari media transmisi pada jaringan LAN. Ini adalah merupakan rangkaiannya. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan dari materi media transmisi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.